Makci. Mace, tolong dulu tegur ini Halo. sahabatku ini. Salam sehat. Salam Salam sehat. sehat Mace. Bu Vero, Lama. Bu Vero, Yo. sudah dengar Datang ke Jakarta. isu Apa? kan tidak yang ada orang bilang begini, sampai macet udara tinggi naik, dia bilang begini, itu bom di Jakarta tuh minum obat sampai 30 macam. Coba Bu Hah? Vero, selama Bu Vero ketemu saya ada minum obat kan tidak? Enggak. Makan iya. Makan Makan iya. dia. Terus Pak Polos, mereka bilang, Pak Bom waktu kasih jalan uang anak Batak, sejak kapan gua ke Jakarta kasih jalan anak uang Batak ya? Baru katanya mereka kasih saya uang cash, ada CCTV 124 juta. Saya bilang, kasih tunjuk. Memang orang gelo semua ya. Kasihan ya. Cuma begini Bang Apolos. Mereka mereka berani berdusta loh. Padahal firman Tuhan katakan itu hukum 10 hukum perintah Allah tuh jangan menjadi saksi dusta. Itu hukum yang ke-9 loh. Nah, Vero, coba Vero baca ini deh. Tolong baca Amsal 17 ayat 4. Amsal 17 ayat Ayat 4. sebentar ya. Ah, Dewa Molok ini penyembah batu. Orang yang berbuat jahat mendengarkan bibir dusta pembohong, memperhatikan lidah yang mencelakakan. Nah, kalau orang begini, ini artinya Vero. Ini ayat ini artinya kalau orang jahat dia paling suka mendengarkan berita jahat. Dia kumpul di situ. Di mana orang jahat akan berkumpul. Kenapa? Karena seorang pendusta atau penjahat itu dia memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Jadi orang suka-suka ngomong lidah itu, toh? Dan dia suka bicara sembarang. Baru orang telinga suka mendengarkan itu. Nah itu ayat itu. Nah ini jadi kita jadi orang yang orang jahat dia tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Itu dia tidak senang. Tapi pada waktu dia senang dengar itu, dia merasa terhibur, dia senang, dia bangga. Kalau dia lagi mendengarkan dosa, orang lagi berbicara dosa, orang berbicara orang punya dosa, dia senang, dia terhibur. Itu. Nah orang-orang begini memang orang-orang jahat. Hatersnya banyak banget Pak Bom. Nah jadi memang tertulis dalam Amsal 24 ayat 28, Amsal 24 ayat 28, jangan menjadi saksi terhadap sesamamu, sebab tanpa sebab dan menipu dengan bibirmu. Ini orang penipu banyak sekali. Ngaku-ngakunya Kristen, ya, pengikut Yesus, tapi masih bilang Yesus punya Tuhan. Bodoh nggak? Sejak kapan sekarang Yesus sudah naik ke surga? Kita sekarang ada ini. Tahun tiap hari di TikTok mempertahankan iman. Apa arti apologetika? Mempertahankan iman. Ngana apa? Ngana yang setan ngana. Ngana penyembah batu ngana di bawah semua. Kita ini berapologet. Apa namanya apologet? Mempertahankan iman kita kuduskan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Toh? Tidak ada orang Tritunggal. Adakah orang Tritunggal yang mengaku Yesus punya Tuhan lawan saya? Ibu Vero sebagai admin. Kapan? Yang penting open kamera, jangan pakai kacamata, jangan pakai masker. Open kamera, mata tutup, baru kita mau lawan. Nanti Pak Apollo sebagai pihak saya nanti baca firman Tuhan. Lawan saya ya di sini. Ayo. Ayo, lawan saya. Kita bicara. Mau bicara diskusi apa? Yesus punya Tuhan, mari. Kamu enak-enak saja di bawah komentar. Tidak pernah open kamera. Ngaku Yesus punya Tuhan. Vero ini Dewa Molok ini orang Islam. Dia kalau bilang Dewa Molok itu Islam. Bisukan saja lah ya kalau yang Islam. Kasih mute aja. Di sini channel Kristen. Gak butuh mereka. Aneh-aneh aja ini. Aduh. Kemarin kan saya khotbah itu. Saya khotbah 2 hari lalu. Wah itu yang di bawah tuh panas sekali.
Waktu saya bawa Amsal itu. Woi, Bu Vero, su tahu toh? Yuk. Firman Tuhan itu panas, mereka dengar panas sekali. Panas sekali. Saya ngambil dari apa? Saya ngambil dari ayat-ayat, termasuk saya ambil dari ayat apa? Keluaran 23 ayat 1. Jangan menyebarkan kabar angin itu. Jangan membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Terus ambil dari kitab Imamat. Imamat 19 ayat 16, Pak Pen. Yang mana Iya, janganlah engkau, ya. Kan orang-orang Carlota banyak di TikTok toh. Ya, jadi aku bingung gini ya Pak Pendeta, Pak Pendeta Polos ya. Kita kan sering dengar juga ya Pak Pendeta Polos ya. Orang-orang ini ngefans dengan satu sosok, istilahnya diodolakan. Itu kan sama aja mendewakan orang ya. Sehingga dia saking ngefansnya, kalau ada yang menyenggol itu orang, langsung diserbu gitu. Nah itu yang nggak bagus. Kalau kita ini lebih baik ngefansnya firman Tuhannya, bukan orangnya. Mau lu senggol atau apa, ya udah cuekin urusannya dia, nanti urusannya gitu aja, nggak usah ngapain ikut-ikutan, bener nggak? Kok jadi haters, lucu banget. Bukan itu juga sih sebenarnya. Bom sebentar, tenang dulu, tenang. Kenapa heran? Pada waktu Yesus mengatakan aku adalah jalan dan kebenaran, semua orang menghujat dan menghakiminya. Akhirnya, ya, si Herodes, Kayafas membebaskan Udin Barabas. Kenapa? Yang didukung pada waktu itu ribuan orang Udin Barabas. Mereka menganggap si Udin Barabas ini pahlawan mereka. Jadi Udin Barabas itu adalah orang jahat yang dibebaskan dari penjara untuk disalibkan. Mereka mau melepaskan si orang jahat, tapi orang benar mereka mau salibkan. Jadi itu penggenapan semua, Bu Vero. Makanya saya bilang Udin Barabas. Itu. Oke, itu aja tanggapan saya. Saya nggak mau menanggapi Pak Bom, nggak mau menanggapi. Biarin aja. Itu urusannya Pak Bom dong. Apa yang disampaikan oleh Pak Bom, kebenaran, ya puji Tuhan, haleluya. Kan gitu. Masing-masing mempertanggungjawabkan. Itu. Lah kalau nggak suka sama Pak Bom, kenapa ikuti? Kan itu. Nggak usah ikuti kalau nggak suka. Cari aja sana. Kan lagi live si Udin Barabas. Sama Udin aja nggak apa-apa. Siapa Udin Kan itu. Barabas? Hah? Aku sebenarnya nggak ini juga sih ngikutin. Kenapa sih jadi Ya pada begitu? makanya ikut dong renungan Udin pagi. Barabas itu Udin Barabas itu Yesus punya Tuhan. Itu Oh, dia. Jadi dia punya pengikut semua itu Kristen masuk neraka. Loh iyalah, Matius 22 ayat. Loh itu Ya. saya tanya Bu Vero, Pak Pendeta, saya tanya dulu. Yesus itu firman yang menjadi manusia kan? Yes. Nah, di Alkitab Markus 3 itu 9, siapa yang menghujat Roh Kudus dosanya tidak diampuni. Pertanyaannya, ada nggak tentang firman? Ada nggak tentang firman? Kalau Yesus bilang anak manusia dihujat nggak apa-apa, betul nggak? Betul nggak, Diampuni. Pak Polos? Tidak ada pengampunan. Kalau menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan. Tidak ada. Kalau menghujat firman, apa risikonya? Tidak dikenal di rumah Bapa di sorga, enyah dari hadapanku. Nah, Masuk. kalau di dunia hukumannya apa?
Di dunia hukumannya apa? Dipermalukan. Nah, firman Tuhan katakan, sebab itu aku berkata kepadamu, sebab segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Hujat manusia ini akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni, kan? Betul nggak? Matius 12 ayat 31 atau Markus 3 ayat 29. Tapi kalau orang Kristen ya menghujat firman menjadi manusia, khususnya firman Allah, itu akan apa, Bu Vero? Akan mati. Coba Bu Vero baca Amsal 19 ayat 16. Itu yang terjadi kepada yang dulu kentut Alkitab itu. Terjadi toh? Amsal berapa? 19 ayat 16. Amsal 19 ayat 16. 19 ayat 19. Pasal 19 ayat 16. Amsal 19. Ayatnya 16. Siapa memelihara perintah, memelihara nyawanya. Siapa mengabaikan tingkah lakunya akan metong. Itu kitab terbaru kah? Ya. Kalau LA yang TB, yang kemarin, TB2, aku harus ambil kitab dulu, bentar. Oh, bentar, aku ambil TB2 ya. itu TB berapa tadi bacanya? Ini TB yang ini. Itu TB2. Ayat 16. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa mengabaikan jalannya akan metong. Iya benar. TB2. Nah itu termasuk namanya marbles di bawah itu. Orang-orang yang suka berdusta, toh? Coba Bu itu, jadi orang yang suka menghina firman Tuhan bilang Yesus punya Tuhan, itu akan mati semua itu, mati segalanya. Keluarganya akan ribut, akan terpisah, hidupnya ekonomi akan sengsara. Semua mati segalanya, termasuk orang yang nanti mati. Iya. Itu bahaya sekali. Coba ayat Amsal 19 ayat 9. Amsal 19 ayat 9 yang suka bersaksi dusta. ayat 9. Ya, ayat 9-nya coba. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang meniupkan kebohongan akan binasa. Nah itu. Makanya saya udah malas bela-bela itu lagi, mau baku lawan dengan orang Islam saya sudah malas. Lebih baik saya berteman saja. Iya. Ngapain? Iya. Kita bela-bela baru sedangkan orang Kristen sendiri bilang Yesus punya Tuhan. Ngapain? Lebih baik kita mengajar saja, memperkuat iman Kristen, toh, Apolos. Kita mengajar soteriologi secara sesuai dengan di sekolah, toh. Ngajar soteriologi, ngajar eskatologi, kristologi. Lebih baik mengajar itu saja. Daripada kita orang ajak debat kayak dulu, resiko kaki di penjara, sebelah di kuburan. Ngapain? Itu nanti Iya, dalam... Pak. Iya. Pak Bom mendingan kita mah firman Tuhan aja sharing-sharing seperti itu. Iya, Di sini tapi saya sudah- sampai sharing. saya sudah Sharing lah malas. Pak Bom. Percuma, nanti kalau orang Islam tanya, Yesus punya Enggak. Tuhan, saya bilang, Yesus tidak punya Gini Tuhan. loh, kayak Pak Pendeta Apolos Naya, kita sharing di sini ya, firman Tuhan yang menguatkan teman-teman. Nah itu aja, nggak usah kita abaikan orang-orang yang nggak mau mendengarkan firman. Bener nggak Pak Pendeta Apolos? Iya, macam Alpa yang di bawah ini kan dia mama dan bapak kan sakit keras, toh? Mama dan bapaknya. Jadi mamanya dan bapaknya tidak ajar dia karena bapaknya dan mamanya itu kan sudah pergi ke rantauan. Nah, anak ini dia tukang berak celana yang nama Alpa ini. Ayo. Jadi dia komentar sembarang-sembarang. Iya. Alpa ini kan orang oten yang sakit jiwa. Dia baru keluar dari rumah sakit jiwa. Jadi banyak orang oten yang sakit-sakit jiwa.
Yang mengatakan Mendingan Yesus punya Tuhan. Iya, mendingan mereka mengatakan Yesus sharing-sharing punya Tuhan. aja, Pak Bom-Bom, sharing-sharing firman Tuhan. Kita Nah, saya sudah sama-sama. punya, saya buka TikTok sendiri. Saya mengajar saja, saya khotbah. Kalau orang bilang tak apa, salah, ayo nggak apa-apa. Yesus punya Tuhan menurut orang sakit jiwa. Karena memang orang Kristen tuh nanti banyak yang masuk neraka. Itu Tuhan Yesus yang bilang. Di Matius, coba Bu Vero baca, Matius 22, ayat yang ke-14. Sangat jelas itu, Matius 22 ayat 14. 14. Itu sangat jelas. Katakan ayat 14 ya. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, lanjut. Ayat yang ke-47. 47 sampai 50 lah. Sampai 49 Matius aja. 22 Matius 13. 13. Kagak ada soalnya di 22. 13. Ayat 47 sampai Ya, ayat 47 sampai 49 lah. 52. Oh, Sampai 50 lah. 50. Nah, sampai 50. Kerajaan surga itu juga seumpama jala besar yang ditebarkan di laut. Lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Nah, Setelah penuh jala itu diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam tempayan dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan seorang jahat dari antara orang-orang benar. Amin. nah itu. Banyak itu toh, kenyataan toh. Yuk. Dia ngaku Kristen. Kan ada Kristen pertobatan, ada Kristen yang belum bertobat. Banyak. Masa sudah Kristen mau baru masuk surga kalau mengaku Yesus masih punya Tuhan, kepala mabok, kepala minum, kepala papan curi, kepala main perempuan. Mau surga bagaimana? Orang begitu. Harus lihat buahnya. Dia baik. Iyalah. Iya. Makanya Hidup kan, dalam kebenaran. makanya Tuhan Yesus bilang, coba, Tuhan Yesus bilang begini, Matius 23 ayat 26 sampai 27, Bu Vera, coba. Itu harus perlu kita hafal. Harus ke kepala itu. Matius 23 ayat 26 dan 27. Itu sama. Oten-oten yang banyak sekarang begitu. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang indah tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan segala kotoran. Iya. Nah itu. Mulut mengaku bilang, mulut bilang Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tapi hati bilang, oh iya Yesus masih punya Tuhan. Tritunggal buang di tempat sampah. Bapak-bapak gereja tidak benar. Pendeta-pendeta sama dengan anak-anak TK. Perjanjian lama sudah usang. Teologi itu harus teologi praktis. Ya iyalah. Oke lah, Jangan- kayak gini Pak Bom-Bom. Aku ini sebenarnya aku mau ke Bogor dari tadi, memang aku udah bilang Nah, ke Bogor sudah, kita bubar ya. ya aku mau ke